wassalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat serta nikmat panjang umur. Juga nikmat kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita masih menunaikan kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah yang telah kita lakukan dan kita lanjutkan dengan kajian subuh. Salawat dan salam dan lupa kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat serta umat Islam yang istiqomah dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk dalamnya dan mengamalkannya dan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah, kita akan lanjutkan kajian kita yaitu pembacaan kitab Fadil Amal, masih seputar tema di memasuki bulan suci Ramadan. Hadis ke-7 yang artinya dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, jika ketahui malam itu adalah malam Lailatul Qadar, apakah yang sebaiknya dibaca? Beliau menjawab, bacalah Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Engkau suka mengampuni, maka ampunilah aku. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Tirmidzi dari kitab Mishkat. Itulah doa yang meningkas tapi padat. Ya Allah Subhanahu wa taala, dengan karunia-Nya telah memaafkan seorang hamba dari tuntutan akhirat. Apalagi yang masih Ia perlukan. Ya Allah, aku tidak memohon, terimalah seluruh ibadahku, namun permintaanku hanyalah ampunilah seluruh dosa-dosaku. Syekh Sultan Shalih rahmatullahi berkata bahwa menyibukkan diri dengan berdoa, dengan doa tersebut di atas Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Pada malam itu lebih baik daripada ibadah-ibadah lainnya. Sedangkan Syekh Ibnu Rajab rahmatullahi berpendapat, janganlah seseorang hanya sibuk dengan berdoa atas doa tersebut di atas, tetapi hendaknya ia juga melakukan ibadah-ibadah lain seperti membaca Al-Quran, sholat, berdoa juga, tafakur, muqarabah, kemudian berzikir dan sebagainya. Pendapat lain inilah yang lebih tepat dan lebih sesuai dengan sabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis sebelumnya yang menerangkan tentang keutamaan sholat, zikir dan ibadah-ibadah lain. Demikianlah hadis tentang ketika Aisyah bertanya kepada baginda Rasulullah SAW tentang apa yang dilakukan ketika malam Lailatul Qadar. Rasulullah SAW menjawab, yaitu membaca doa. Doanya hampir setiap hari atau tiap di bulan suci Ramadan, setelah kita melaksanakan atau menunaikan sholat tarawih, biasanya kita membaca doa Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Dan ini seringkali kita baca dan ini dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW, tidak hanya bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Di sini lebih ditekankan setiap hari karena tujuannya agar kita mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi tidak khusus hanya di malam Lailatul Qadar, tapi tentunya ini bagian upaya kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Oleh karena itu, doa ini seringkali dibaca dari awal Ramadan sampai dengan akhir Ramadan. Namun lebih ditekankan lagi tidak hanya berdoa saja, tapi lebih tepatnya adalah melakukan ibadah-ibadah lainnya seperti membaca Al-Quran, sholat dan muqarabah dan lain-lainnya. Tentunya ini akan terus menambah amal ibadah kita, apalagi nanti di dalam bulan suci Ramadan. Segala sesuatu yang kita lakukan sifatnya ibadah itu menjadi pahala yang berlipat ganda. Oleh karena itu, mari kita niatkan dan kita persiapkan diri kita untuk memasuki bulan suci Ramadan. Tentunya memang
ini baik secara jasmani maupun rohani. Demikian satu buah hadis, mudah-mudahan ini dapat kita amalkan nanti di bulan suci Ramadan, dan tentunya ini merupakan bagian istiqomah kita untuk menyampaikan satu dua buah hadis ataupun firman Allah yang akan menambah keilmuan kita dan kepengetahuan kita, tentunya berdasarkan firman Allah dan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk bagi saya pribadi dan juga jamaah yang mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.